Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pri Sandi Aditya akan menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam hifzil Quran, yaitu akan saya paparkan sebagai berikut. Ya, yang pertama itu ada metode tikrar. Yang mana metode ini adalah dengan cara membacakan terlebih dahulu ayat yang dihafal secara berulang-ulang hingga anak menguasainya. Setelah berulang-ulang tersebut dapat dikuasai, maka berpindahlah ke ayat yang selanjutnya. Terkadang pengulangan dilakukan sekali dan selanjutnya adalah memperdengarkan ayat-ayat yang dari qori yang dihafal melalui rekaman bacaan ayat tersebut. Dari qori-qori ternama di dunia. Yang kedua itu ada metode isyarat. Gerakan isyarat. Metode gerakan isyarat. Metode ini berhasil menjadikan anak ahlul Quran sejak usia 6 tahun. Metode ini pun cocok untuk anak yang mempunyai daya konsentrasi pendek dan tidak bisa diam. Metode ini menarik bagi anak yang kurang tertarik dengan lafaz ayat yang dihafalnya. Ya, ketika menggunakan metode ini pun guru harus benar-benar bisa memahamkan secara baik dan benar makna dari ayat yang dihafalkan tersebut. Selanjutnya ada metode kiroah atau membaca. Ya, metode ini memiliki kesamaan dengan metode tikrar sebenarnya, yang menghendaki pengulangan terus-menerus. Namun, metode kiroah ini mensyaratkan bahwa anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan kata lain, anak menghafal sendiri dengan membaca ayat Al-Quran yang dihafalnya tersebut secara berulang-ulang. Jadi, harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan diulang-ulang sebanyak mungkin. Selanjutnya ada metode dengar anak sebayanya. Metode mendengarkan anak sesama penghafal Al-Quran sebanyaknya. Ya, yaitu suara teman itu suara orang yang lebih tua ataupun suara dari orang yang populer. Komponen yang harus diwujudkan adalah tersedianya suara hasil rekaman. Bagi anak, rekaman sebagai hal pokok. Teknik menirukan dari kelompok anak yang bersuara dan bacaan yang baik. Jadi harus menirunya. Selanjutnya ada metode tasmi. Ya, metode ini sering digunakan oleh seorang penghafal Al-Quran dengan cara mendengarkannya. Metode ini dilakukan dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafal, baik seorang hafiz maupun didengar melalui elektronik seperti handphone, laptop, netbook, dan sejenis lainnya.
senada dengan yang dikatakan oleh Kamil, ayah dari Hafiz Indonesia yang pernah tampil di TV. Beliau menceritakan bahwa membiasakan yang sering dilakukan dengan cara memperdengarkan ayat-ayat tersebut. Ya, selanjutnya ada metode murojaah. Metode ini dengan cara mengulang kembali hafalan yang pernah dihafal, dengan tujuan agar hafalan tetap terjaga. Maka diulang-ulang terus dengan cara saling simak menyimak antar teman juga bisa, ataupun dengan cara memegang mushaf secara sendirian. Ya, jadi murojaah ini tidak harus ada temannya. Namun yang paling konsisten dengan hafalannya. Selanjutnya ada metode jamak. Jamak itu berarti menghafal Al-Quran secara bersama-sama. Gunanya adalah sebagai rasa semangat untuk bersama-sama untuk menghafalkannya. Dengan cara instruktur membaca satu ayat atau 2 ayat ataupun 3 ayat dan ditirukan oleh anggota-anggotanya. Jadi salah satu di antara mereka yang memimpin untuk membacakan Al-Quran, terus menghafalnya dan ditirukan oleh yang lainnya. Selanjutnya adalah metode kitabah. Nah, metode ini dimaksudkan yaitu bahwa seorang penghafal Al-Quran jika bisa, dia harus menuliskan apa yang telah dihafalnya. Gunanya apa sih metode ini? Nah, metode ini sebagai cara untuk mengingatnya dengan perfect. Ya, jadi biar dianya itu mengingat makin kuat dengan cara menulisnya kembali di secari kertas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.